Silahkan kamu baca ini, Anissa, ujar seorang pria seraya menyodorkan sebuah map pada gadis yang duduk di hadapannya. Membuka jas yang masih melekat di tubuh atletis dan meletakkan pakaian tersebut di atas sofa tepat di sampingnya. Tak lupa melonggarkan dasi dan membuka satu kancing kemeja bagian atas. "Apa ini, Mas Bara?" tanya gadis bernama Anissa yang masih mengenakan pakaian pengantin perjanjian. Pria bernama Elbara itu menjawab singkat. "Perjanjian?" Anissa mengulang, masih tidak mengerti dengan maksud ucapan pria yang kini telah menjadi suaminya itu. "Iya, aku ingin kamu melahirkan anak untukku tanpa aku harus menyentuhmu, dan kamu harus meninggalkan anak itu bersamaku setelah ia lahir nanti," ungkap Barah menjelaskan dengan tegas. Bagai mendengar suara petir di siang bolong bagi Anissa, isi kepalanya tiba-tiba saja menjadi kosong untuk beberapa saat. Ia pun hanya diam membisu, seraya mencerna apa yang baru saja ia dengar. Semua terasa bagai mimpi. Maksud Mas apa?" Anissa terbata bertanya, dalam hati berharap pria itu hanya sedang bercanda. Semua penjelasannya ada di sini. Barah mengetuk map yang ada di atas meja dengan telunjuknya. "Kamu bisa baca sendiri. Sebagai gantinya, aku akan membantu panti asuhan dan menjadi donatur tetap." Pria itu kembali bicara seraya membuka map yang ada di hadapan mereka karena Anissa masih diam membeku. "Bacalah agar kamu paham," titahnya lagi. Dengan tangan sedikit bergetar, Anissa meraih map dan membaca isi perjanjian yang disodorkan Bara padanya. Ya, panti asuhan yang biasa Anissa sambangi memang sedang membutuhkan dana. Dulu keluarganya yang menjadi donatur, hingga suatu ketika orang tuanya terlilit hutang karena menjadi korban penipuan, sampai perusahaan yang dirintis dari nol oleh sang ayah pun harus gulung tikar. Tidak sampai di situ, beberapa bulan setelah mereka jatuh miskin, sebuah kecelakaan maut pun telah merenggut nyawa kedua orang tua Anissa hingga ia menjadi gadis yatim piatu di usianya yang baru menginjak 21 tahun. Tidak hanya itu, aku juga akan membiayai sekolah mereka, imbu Bara. Saat Anissa masih menatap deretan huruf yang ia rangkai di atas kertas putih itu, Anissa diam, masih membaca setiap poin yang tertulis dalam perjanjian tersebut. "Selama kita terikat pernikahan, kamu akan tetap mendapat biaya bulanan sebagai istriku. Tapi setelah melahirkan, tinggalkan anak itu dan aku akan memberi kamu uang yang lebih banyak." Bara berkata lagi. Meski Anissa diam, ia tahu wanita itu bisa mendengar ucapannya. Anissa mengangkat kepala yang sejak tadi menunduk, meletakkan kertas itu di atas meja, menatapnya langsung pria yang juga sedang memandangnya dengan sorot mata dingin. "Dengan kata lain, Anda ingin menyewa rahim saya?" Bara bisa melihat dengan jelas tatapan penuh amarah dari wanita yang baru tadi pagi ia nikahi itu. Ia pun menyeringai. "Kamu memang pintar, Anissa." Ia memuji lalu terkekeh. "Pertukaran yang cukup adil, bukan?" Anissa benar-benar tidak percaya jika saja ia tidak langsung mengalaminya. Sosok pria baik hati itu kini berubah menjadi pria arogan yang menyebalkan dan tidak punya hati nurani. "Jadi Anda menikahi saya dengan maksud tertentu?" Nada bicara Anissa berubah datar, panggilan pun menjadi formal. "Iya, begitulah. Aku butuh anak, tapi aku tidak butuh istri ataupun pendamping hidup," jawab Bara dengan santai sambil mengangkat bahu acuh tak acuh. Anissa tidak pernah menyangka bahwa pria itu ternyata tidak sebaik yang ditunjukkan selama ini. "Pilihan ada di tangan kamu, Nisa. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, aku mampu
membuat panti asuhan itu ditutup selamanya. Bara sengaja menekankan kalimat terakhir sebagai bentuk intimidasi. Anissa tertawa hambar. Anda bilang pilihan ada di tangan saya, tapi Anda sendiri tidak memberi saya pilihan lain selain menerima sindirnya. Bara tertawa. Kamu memang pintar, Anissa. Tidak salah aku memilih kamu untuk mengandung anakku. Ia memuji setengah mengejek. Saya tidak pernah menyangka ternyata Anda orang yang licik. Gadis itu membalas tanpa rasa takut. Bara lagi-lagi tertawa. Itu salah kamu, Ica. Kamu yang terlalu mudah percaya pada sikap baik aku selama ini sama kamu. Gilanya tertawa mengejek. Bukan saya yang mudah percaya pada Anda, tapi Anda yang terlalu pandai berakting. Sampai-sampai bukan hanya saya yang percaya, tapi semua orang percaya pada Anda. Anissa membalas, ya begitulah, seharusnya aku ini memang menjadi aktor. Selain pintar berakting, aku juga tampan dan rupawan, juga jutawan. Sempurna bukan? Pria itu bicara dengan percaya diri dan angkuh. Anissa tiba-tiba saja terasa mual mendengar perkataan pria yang berstatus sebagai suaminya. Rasanya ia menyesal telah jatuh cinta pada pria narsisme yang menyebalkan itu. Kayaknya dia emang psikopat deh. Selama ini pas dia deketin aku sikapnya nggak gini, baik, sopan, rendah hati. Tapi sekarang malah sebaliknya. Anissa membatin. Untuk mempersingkat waktu, lebih baik kamu tanda tangani saja perjanjian itu demi anak-anak panti yang kamu sayangi itu. Suara Bara mengembalikan Anissa pada kesadaran. Meski dengan berat hati, wanita itu akhirnya terpaksa harus menandatangani surat perjanjian. Ia tidak mungkin membiarkan anak-anak di panti asuhan kehilangan tempat untuk berteduh. Soal anak biar aku pikirkan lagi nanti. Anissa kembali membatin. Bara tersenyum puas saat melihat wanita yang berstatus sebagai istri sahnya itu mengikuti apa yang ia minta. Bagus, semua sudah berjalan seperti yang aku rencanakan. Tinggal memastikan bahwa dia tidak akan buka mulut pada papa dan mama soal ini, batinnya. Pilihan yang bagus, Nisa, puji Bara dengan senyum seringai menyebalkan tercekat di wajahnya yang tampan. Ia meraih map yang ada di atas meja, membubuhkan tanda tangan di atas kertas itu. Aku akan berikan uang banyak setelah anak itu lahir, dan kamu bisa hidup bebas semau kamu, katanya lagi sambil menutup map yang berisi perjanjian mereka. Anissa tidak tertarik untuk menanggapi. Tiba-tiba saja ia muak dengan suaminya, padahal ia menerima lamaran dadakan Bara karena percaya bahwa pria itu punya niat baik dan tulus ingin membangun rumah tangga. Ia terima meskipun usia masih muda. Walaupun belum lama saling mengenal, tetapi Bara sudah berhasil membuatnya jatuh cinta. Begitu pintar pria itu mengambil hati hingga ia pun percaya dengan semua sikap baiknya. Oh ya, jangan lupa, sesuai dengan isi kontrak, hanya aku dan kamu yang tahu tentang hal ini. Jangan sampai orang tuaku mengetahuinya. Di depan mereka bersikaplah seperti pasangan suami istri pada umumnya. Bara kembali bicara mengingatkan, tidak, lebih tepatnya memastikan bahwa Anissa akan menutup rapat rahasia mereka dan tidak merusak semua rencana yang sudah ia susun dengan rapi. Anissa hanya berdecik tanpa mengungkapkan satu patah kata pun, meski dalam hati ia ingin sekali mencakar wajah tampan pria menyebalkan itu. Ayo, aku antar kamu ke kamar. Bara bangkit berdiri dengan membawa serta map berisi surat perjanjian. Diraihnya jas yang sejak tadi teronggok di atas kursi sofa. Anissa pun menurut tanpa banyak bicara. Ia memang butuh istirahat karena seharian ini terus berdiri sebagai pengantin yang paling bahagia di muka bumi ini. Di mata orang lain ia adalah wanita paling beruntung yang berhasil
dipersunting oleh seorang Elbara Adriano Prasetya, pewaris dari seorang konglomerat bernama Irawan Prasetya yang punya banyak usaha di berbagai bidang. Kekayaannya pun tidak akan habis 7 turunan, 8 tanjakan ataupun 9 belokan, meski Barah dan keluarganya hanya ongkang-ongkang kaki sepanjang hidup. Ia pun pernah berpikir seperti itu, tetapi setelah menikah ia baru menyadari bahwa nasibnya begitu tragis, karena ternyata pria yang menjadikannya sebagai istri hanya berniat memanfaatkan hanya rahim miliknya yang diinginkan oleh suami. "Ini kamar kamu," ujar Barah sambil membuka pintu sebuah kamar. "Kamar punya aku ada di sana," tunjuknya ke arah pintu tinggi nan kokoh yang berdiri tegak tepat di depan kamar yang diperuntukkan bagi istri. Anissa tidak tertarik untuk bicara apa-apa saat ini, jangankan menjawab, menanggapi dengan ekspresi wajah pun ia enggan melakukannya. "Istirahatlah Anissa, kamu harus selalu sehat fisik dan mental, karena kamu adalah calon ibu pengganti untuk anakku nanti. Besok kita ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan." "Hah? Secepat itu?" Anissa yang sejak tadi abai dan membiarkan suaminya bicara sendiri akhirnya menanggapi, "Lebih cepat lebih baik, bukan? Jadi baik aku ataupun kamu akan segera terbebas dari ikatan yang membelenggu, dan kamu pun bisa meneruskan hidup. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi setelah kamu melahirkan nanti, dan aku mendapatkan anak yang aku inginkan," jawab Bara dengan enteng, terdengar tanpa beban sama sekali. Anissa benar-benar tidak habis pikir dengan isi kepala pria itu. "Kenapa Anda tidak mencari wanita yang dengan sukarela mau melakukan apapun demi uang? Kenapa harus menipu saya dengan cara seperti ini? Karena bukan hanya rahim kamu yang aku perlukan, Anissa. Aku juga membutuhkan sel telur kamu untuk menanam benihku tanpa harus melakukan hubungan suami istri. Karena itu aku menikahi kamu. Aku juga ingin anakku nanti lahir dari hasil pernikahan yang sah di mata negara. Dia butuh status jelas yang diakui." Seringai mengerikan kembali bara ukir di wajah Anissa diam ketika mendengar hal itu. Awalnya ia berpikir Bara akan menggunakan sel telur milik perempuan lain dan hanya menggunakan rahimnya saja, tetapi ternyata sel telur yang digunakan berasal darinya. Yang ia tahu cara yang akan Bara gunakan adalah menempelkan cairan pria di rahimnya, dan itu berarti anak yang nanti harus ia tinggalkan adalah anak kandungnya. Seketika saja lututnya seperti melunak hingga ia tidak mampu menopang tubuh. Ia mundur dan bersandar pada dinding. Cairan bening telah menggenang di pelupuk mata. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" gumamnya, bicara pada diri sendiri. "Tentu saja mengikuti semua yang aku perintahkan. Itu yang harus kamu lakukan, karena kamu sudah menandatangani surat perjanjian. Kamu tidak bisa mundur, Anissa." Barah menjawab pertanyaan Anissa, meskipun ia tahu wanita itu tidak bertanya padanya. Anissa menoleh pada sang pria dan menatapnya nyalang. Kebencian kini memenuhi hati. Ia membenci pria yang berdiri di hadapannya, pria yang memberinya banyak harapan, tetapi pada akhirnya menghempasnya ke jurang yang paling dalam. "Oh iya, jangan lupa, kalau orang tuaku menelpon, jaga bicara kamu. Jangan sampai keceplosan. Kalau saya tidak mau, ya nggak apa-apa sih. Itu berarti kamu menumbalkan anak-anak panti demi kepentingan pribadi kamu," jawab Bara dengan santai seraya mengangkat bahu Ajeng. Dengan kesal,
Anissa menatap nyalang pria itu. Giginya bergemelutuk. Dengan kedua tangan terkepal. Elbara Adriano Prasetya, ingatlah, suatu hari nanti Anda akan mendapatkan rasa sakit lebih dari yang pernah Anda torehkan pada orang lain. Geramnya. Oh, apa itu sebuah kutukan? Aku takut. Aku merasa jadi pria terkutuk sekarang, sahut Bara dengan raut wajah takut yang dibuat-buat. Karena geram, Anissa mendekati pria itu, sedikit membungkuk, kemudian melepaskan sepatu hak tinggi yang masih melekat di kaki, lalu memukulkannya pada kepala Bara hingga pria itu terhuyung dengan cairan kental merah mengalir dari kepalanya. Istirahatlah, aku tidak mau kamu sakit dan merusak semua rencanaku. Suara Bara mengembalikan Anissa pada kesadaran. Ia melihat pria itu sedang berjalan menjauh darinya. Ternyata adegan ketika ia memukul kepala Bara hanyalah halusinasinya semata, gambaran dari emosi yang kini tengah memenuhi hati. Tanpa peduli dengan tatapan sang istri, Bara terus melangkah. Yang ia pikirkan saat ini adalah segera memiliki keturunan agar bisa mendapatkan hak waris atas kekayaan keluarganya. Dengan langkah angkuh, Bara berjalan menuju kamar yang terletak tidak jauh dari kamar Anissa. Sebelum masuk, sekali lagi ia menoleh pada sang istri yang masih menatapnya dengan keki. Bara melanjutkan langkah hendak masuk ke dalam kamar, tetapi aduh, lupa, ternyata pintu itu belum ia buka hingga keningnya terbentur daun pintu yang kokoh. Dengan rasa malu, pria itu bersikap seolah tidak ada kejadian memalukan yang terjadi. Segera membuka pintu dan ia masuk secepat yang ia bisa. Dengan ekor mata ia melihat sang istri masih berdiri sembari menatap ke arahnya. Pakai acara kepentok pintu segala lagi, kan malu. Anissa juga kayaknya lihat. Dia pasti lagi ngetawain aku sekarang. Lalu Bara saat sudah berada di dalam kamar, meraba kening yang terasa berdenyut nyeri. Aduh, mana kepentoknya kenceng pula. Sakit kan jadinya. Sang pria merogoh saku jas bagian dalam saat mendengar suara dering telepon, menekan tombol hijau untuk menjawab panggilan dari seseorang. Sementara Anissa masuk ke dalam kamar setelah menyaksikan kejadian di mana suaminya yang menyebalkan itu terbentur pintu. Kena karma juga dia. Benjol deh itu jidat. Biar dia tahu rasa. Kalau perlu benjolan yang besar sekalian, biar dia juga malu ketemu orang lain. Gumamnya mengumpat. Wanita itu duduk di tepi tempat tidur, kemudian berbaring terlentang, menatap langit-langit kamar dengan tatapan sayu. Dihelanya nafas panjang, lalu dihembuskan dengan perlahan. Sesaat kemudian kedua matanya terpejam, diiringi oleh tetesan bening yang mengalir dari sudut netra. Ingin ia menyesali semua, tetapi sadar bahwa apa yang sudah terjadi tidak untuk disesali, tetapi untuk dijalani. Pa, Ma, Papa sama Mama nggak perlu khawatir. Aku di sini baik-baik aja. Aku nggak sendiri kok. Papa dan Mama selalu ada di sini. Anissa meletakkan telapak tangan di atas dada seraya tersenyum. Meski Papa dan Mama jauh di mata, tapi akan selalu dekat di hati aku.